Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Naidia Tika Putri. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya sementara menggantikan Ibu Darmalina untuk menyampaikan materi pelajaran ekonomi kepada kalian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, menjelaskan cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan memahami teori pertumbuhan ekonomi. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan masuk ke materi pertumbuhan ekonomi. Kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan atau jasa dapat dilihat dari data PDB atau PNB pada suatu negara. Jadi, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produk domestik bruto atau PDB suatu periode. Apabila PDB di periode itu lebih besar dibanding periode sebelumnya, dapat dianggap terjadi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan mengukur pertumbuhan ekonomi. Rumus cara mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu produk domestik bruto pada tahun berjalan atau pada tahun sekarang dikurang produk domestik bruto pada tahun sebelumnya dibagi produk domestik bruto pada tahun sebelumnya dikali 100%. Langsung saja kita bahas contoh soal. Kalian perhatikan tabel produk domestik bruto negara A sebagai berikut. Tahun 2016, PDB negara A yaitu 3.000 triliun. Pada tahun 2017, PDB negara A yaitu 3.120 triliun. Pada tahun 2018, PDB negara A yaitu 3.200 triliun. Pertanyaannya, hitunglah pertumbuhan ekonomi negara A pada tahun 2017 dan 2018. Kalian masukkan rumus pertumbuhan ekonominya, yaitu PDB tahun berjalan atau sekarang dikurang PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yaitu 3.120 triliun dikurang 3.000 triliun dibagi 3.000 triliun dikali 100%. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yaitu 4,00%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yaitu 3.200 triliun dikurang 3.120 triliun dibagi 3.120 triliun dikali 100%. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yaitu 2,56%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori klasik. Ini menurut Adam Smith, yaitu pertumbuhan produksi ditentukan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal. Sumber daya alam di sini utamanya itu tanah, menjadi sumber penggerak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sumber daya manusia di sini artinya memegang peranan penting dalam pertumbuhan produksi sebagai tenaga kerja. Selanjutnya sumber modal. Ini artinya kepemilikan sumber daya modal akan menjadi motor penggerak pertumbuhan produksi. Selanjutnya pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, sehingga meningkatkan tingkat pembagian kerja dan spesialisasi. Akibatnya akan terjadi produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, menurut David Ricardo, jumlah sumber daya alam terbatas. Selanjutnya, tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Apabila upah diberikan melebihi tingkat upah minimal, tenaga kerja akan bertambah, dan sebaliknya jika upah yang diberikan sama atau di bawah dengan upah minimal, maka tenaga kerja akan berkurang. Selanjutnya, akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat pemilik modal melebihi keuntungan minimal. Lalu, kemajuan teknologi terjadi sepanjang masa dan peranan sektor pertanian sangat dominan.
Teori yang kedua yaitu teori neoklasik. Ini menurut Joseph A. Schumpeter, proses pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan para inovator dan wirausahawan. Hal yang ditekankan menurutnya yaitu peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menurut Robert Solow, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil. Berdasarkan teori menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta kemajuan teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa teori ini lebih melihat dari sisi penawaran atau sisi produksi. Berikutnya, teori yang ketiga yaitu teori neo-Keynes. Menurut Roy F. Harrod dan F. C. D. Domar, ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori ini. Yang pertama, barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Dan yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yakni rumah tangga dan perusahaan. Teori yang keempat yaitu teori Wewe-Rostow. Ada 5 tahapan. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Dan yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Yang terakhir, teori kelima yaitu teori Karl Bucher. Ada 4 tahapan. Yang pertama, produksi untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar. Yang ketiga, pada perekonomian nasional, peran perdagangan semakin penting. Dan yang keempat, kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara. Setelah kalian mendengarkan materi yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya bisa kalian perhatikan pada tabel berikut. Setelah kalian memperhatikan tabel tersebut, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, hitunglah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Yang kedua, pada tahun berapa pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah diperoleh. Yang ketiga, berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, apakah kenaikan PDB dari tahun sebelumnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Jelaskan. Komunikasikan hasilnya melalui tulisan dan dikumpulkan. Sekian dan terima kasih. Nah, akhirnya kita sudah selesai pembelajaran materi pertumbuhan ekonomi. Semoga hasil belajar yang kita dapat bisa bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama bisa selalu kita ingat dan kita laksanakan di hari-hari ke depan. Jaga terus semangat belajar kalian dan jangan lupa jaga imunitas tubuh kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.